Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait ketika kepala desa yang juga telah lulus P3K lebih memilih jabatan di P3K-nya. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, sebelumnya ada dibuatkan video terkait di mana ketika salah satunya adalah kepala desa yang telah lulus sebagai P3K nantinya akan memilih salah satu jabatannya. Apakah dia tetap sebagai kepala desa atau dia memilih P3K-nya? Karena untuk kepala desa yang telah lulus sebagai P3K itu tidak bisa merangkap jabatan sebagai kepala desa. Hal itu tertuang pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 30 April tahun 2025 dengan perihal petunjuk kepala desa dan perangkat desa diterima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana pada surat tersebut ada mengamanatkan di poin terakhirnya bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan didasarkan pada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara melalui surat Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 17 Februari tahun 2025, hal jawaban atas surat perihal permohonan tanggapan terhadap permasalahan kepala desa dan perangkat desa yang diterima P3K disampaikan kepada gubernur, bupati atau wali kota bahwa dalam hal terdapat kepala desa atau perangkat desa yang telah lolos seleksi P3K agar memilih salah satu jabatan tersebut, mengingat yang bersangkutan setelah diangkat sebagai P3K harus memenuhi target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja serta akan melaksanakan tugas dan bekerja sebagai P3K sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat berbenturan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan apabila merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa. Nah, berikutnya ketika dari surat tersebut ada kepala desa yang lebih memilih P3K-nya dan siap untuk melepas jabatannya sebagai kepala desa, maka tahapan bagi kepala desa tersebut kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Di mana kita ketahui dalam Permendagri 66 Tahun 2017 yang kita lihat tadi ada 3 untuk mekanisme pemberhentian kepala desa. Hal itu ada disampaikan di pasal 8-nya. Ada dikatakan di ayat 1 kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Nah, dalam konteks di pembahasan kita di video kali ini, ketika seorang kepala desa yang lebih memilih posisinya di P3K, maka dia nantinya akan berhenti dari jabatannya sebagai kepala desa atas permintaan sendiri, yang artinya nanti kepala desa tersebut akan membuat yaitu surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala desa dan disampaikan kepada BPD. Hal itu ada diamanatkan masih di pasal 8 pada ayat 2-nya. Ada dikatakan di sini apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang menguraikan 3 penyebab kepala desa berhenti yang kita lihat tadi, maka nantinya Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain, di mana yang disampaikan di ayat 4 itu laporan pimpinan BPD itu memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Artinya bupati atau wali kota sebagaimana disampaikan ayat 5 itu
akan melakukan kajian atas laporan BPD tersebut. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kepala desa yang lebih memilih jabatannya sebagai P3K daripada kepala desanya nantinya akan membuat surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai kepala desa yang ditujukan kepada BPD. Selanjutnya BPD akan melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat, di mana laporan dari BPD itu memuat materi terkait usulan pemberhentian kepala desa tersebut. Dan yang terakhir, nantinya camat akan melanjutkan surat yang disampaikan BPD tersebut kepada bupati wali kota, dan bupati atau wali kota akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap surat yang disampaikan oleh BPD tersebut. Jika memang hasil kajiannya dapat disetujui, maka surat pemberhentian kepala desa itu akan terbit. Dan ketika kepala desa itu berhenti, nanti pemerintah daerahnya akan mengirim penjabat kepala desa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa. Mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.